Jong Sumatra Nenbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mapel PKN mengenai organisasi-organisasi kepemudaan daerah sebelum Sumpah Pemuda. Perkenalkanlah kami dari kelas 8A, anggota kelompok 2. Saya sendiri, Aura Mikaila. Saya Asteriani. Saya Bonifacius Fizer. Dan saya Rohim. Yuk simak video kami, selamat menyaksikan. Jong Sumatra Nenbon merupakan organisasi yang didirikan oleh pemuda Sumatera di Jakarta pada 9 Desember 1917 di Gedung Stovia. Tujuan dari Jong Sumatra Nenbon ini adalah untuk memperkokoh hubungan ikatan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera. Mereka menanam keyakinan bahwa kelak mereka akan menjadi pemimpin dan juga ikut membangun perhatian dan mempelajari kebudayaan Sumatera. Latar belakang berdirinya Jong Sumatra Nenbon. Jong Sumatra Nenbon atau disingkat JSB didirikan oleh para pemuda Sumatera yang bertujuan untuk menanamkan kepedulian terhadap kebudayaan Sumatera dan memperkokoh hubungan murid Sumatera. Organisasi ini muncul sebagai bentuk kesadaran diri di kalangan para pelajar Jakarta yang berasal dari Sumatera akan pentingnya organisasi. Keinginan untuk membentuk organisasi sendiri ini muncul setelah adanya Jong Java, sehingga mereka tergerak untuk mendirikan organisasi pemuda Sumatera. Pertentangan JSB. Awal mula JSB dibentuk, organisasi ini banyak diragukan, salah satunya oleh redaktur surat kabar Cahaya Sumatera, Said Ali. Ia mengatakan bahwa Sumatera masih belum matang untuk sebuah politik dan umum. Namun, kritik tersebut tidak dihiraukan oleh para pemuda Sumatera. Mereka tetap mendirikan perkumpulan mereka sendiri, JSB. Selain Said Ali, para kaum tua di Minangkabau juga menentang pergerakan JSB ini. Mereka menganggap gerakan JSB akan menjadi ancaman bagi adat Minang. Meskipun menerima beberapa pertentangan, JSB ternyata diterima oleh para pemuda Sumatera yang ada di kota lain. Organisasi ini awalnya beranggotakan 150 orang dan 1 tahun kemudian meningkat menjadi 500 orang. Selain di Jakarta, JSB juga membuka cabang di Padang dan Bukit Tinggi. Surat kabar Jong Sumatera. Jong Sumatera terbit pertama kali pada bulan Januari 1918 dengan jargon Van de Jong Sumatra Nenbon. Surat kabar ini terbit secara berkala dan tak tetap, kadang bulanan, kadang triwulan, dan bahkan pernah terbit setahun sekali. Bahasa Belanda merupakan bahasa mayoritas yang digunakan, kendati ada juga artikel yang menggunakan bahasa Melayu. Jong Sumatera dicetak di Waltafreden, Batavia, sekaligus pula kantor redaksi dan administrasinya. Awalnya, Dewan Redaksi Jong Sumatera juga menjadi pengurus, yaitu Tengku Mansur, Ketua, A. Munir Nasution, Wakil Ketua, Muhammad Anas, Sekretaris 1, Amir, Sekretaris 2, dan Marzuki, Bendahara. Surat kabar Jong Sumatera memainkan peranan penting sebagai media yang menjembatani segala wujud reaksi atas konflik yang terjadi. Dalam Jong Sumatera edisi 12 TH 1 Desember 1918, seseorang berinisial Lematang mempertanyakan kebutuhan kaum aturan sejak dahulu kala. Sambutan positif juga datang dari Muhammad Anas, Sekretaris JSB. Anas mengatakan dengan lantang bahwa bangsa
Sumatera sudah mulai struktur dari ketidurannya dan sudah mulai memandang kebutuhan umum. Sumatera memang dikenal banyak menghasilkan jago-jago pergerakan dan banyak diantaranya yang mengawali karir organisasinya menumpu JSB seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Muhammad Hatta menjadi bendahara JSB di Padang pada 1916 sampai 1918. Kemudian menjadi pengurus JSB di Batavia pada tahun 1919 dan mulai mengelola JSB pada tahun 1920 dan 1921. Muhammad Yamin sendiri juga merupakan salah satu putra Sumatera yang paling didambakan. Karya-karya esai ataupun sajak yang ia buat sempat memuncaki Jong Sumatera. Ia memimpin JSB pada tahun 1926 sampai 1928 dan dengan aktif mendorong pemikiran mengenai pentingnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Puisi Jong Sumatera. Jong Sumatera tidak bersifat politik. Puisi yang berjudul Jong Sumatera Bon, karya M 1919, menyiratkan tujuan dan keinginan pemuda Sumatera untuk memperkuat tali persaudaraan di antara para pemuda Sumatera. Pemuda Sumatera diharapkan dapat mempelajari dan mencintai adat istiadat Sumatera, kesenian, bahasa, dan sejarah. Hal tersebut terungkap dalam puisi sebagai berikut. Jong Sumatera Bon, namanya dia, untuk pemuda anak Sumatera. Nama terkenal sudahlah nyata, gunanya dia jangan dikata. Sumatera konon namanya beban, untuk dibawa kepada kemajuan. Menyerang sungai serta lautan, air yang dangkal menjadi arungan. Tali persekutuan sudah terentang, rotan pengikat bertambah tegang. Alamat Sumatera berhati girang, nama yang baik disebut orang. Elok tujuan jangan dikira, niat hianat hilang belaka. Umumlah sudah cita-cita, niat tujuan bersama-sama, demikianlah maksud setia Sumatera. Karya sastra yang dimuat dalam Jong Sumatera pada umumnya berbentuk puisi, antara lain Ratap Tangis Pulau Umas, karya Abdullah, Mimpiku, Oh Nasibku, Tengah Malam, karya Balimbiang, Oh Kekasihku, karya Bulan Emas, Tanah Airku, karya BS, Berantara Indera, karya M. Hatta, Jong Sumatera Bon, karya M. Selamat Hari Raya Idul Fitri, karya Mas Muda. Oh Adikku, surat anak kepada orang tuanya, surat kepada anaknya, karya NN. Tanah Airku, karya Sanusi Pena, Pane. Tanah Bicara, karya Sentot. Tanah air, asik, awan, bahasa, bangsa, bercerai, cita-cita, gamelan, gembala, gita gembala, gubahan, ibarat, keluhan, kemegahan, kenangan, niat, pagi-pagi, perasaan, permintaan, dan tenang. Karya Muhammad Yamin. Tokoh-tokoh utama yang termasuk dalam organisasi JSB yaitu yang pertama, Adnan Kapaugani. Adnan Kapaugani atau yang disingkat Akam Gani adalah seseorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri pada Kabinet Amir Syafruddin I dan Kabinet Amir Syafruddin II. Yang kedua, Bahdar Johan. Bahdar Johan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Nasir dan Kabinet Wilopo. Pada 1918, ia dilantik menjadi Sekretaris Jong Sumatranen Bon Cabang Padang. Kemudian pada 1922, ia diangkat menjadi Ketua Umum JSB. Yang ketiga,
Muhammad Amir. Muhammad Amir merupakan seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Presidensial tahun 1945. Ia juga menjadi Wakil Gubernur Sumatera pada Desember 1945, mendampingi Teuku Muhammad Hasan pada 26 Januari 1919. Ia tergabung dalam organisasi JSB dan terpilih menjadi wakil pengurus, mendampingi Teuku Mansur, sang ketua. Setahun kemudian, ia terpilih menjadi ketua ISB menggantikan Mansur yang telah lulus dari Stovia. Yang keempat, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengawali karir organisasinya di JSB cabang pada tahun 1916 sampai 1918. Ia menjadi pengurus JSB Batavia pada 1919 dan mengurus surat kabar Jong Sumatera sejak 1920 sampai 1921. Yang kelima, Muhammad Nazif. Muhammad Nazif, gelar Sultan Machoedoe, adalah seorang ahli hukum, birokrat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin sempat menyalurkan karya-karya esai dan sejaknya dalam surat kabar Jong Sumatera. Ia juga memimpin JSB pada 1926 sampai 1928. Muhammad Yamin juga menjadi penggerak yang mendorong digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketujuh, Sultan Takdir Alis Jahbana. Sultan Takdir Alis Jahbana adalah seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Ia juga menjadi salah satu pendiri Universitas Nasional Jakarta. Yang kedelapan, Tengku Mansur. Tengku Mansur merupakan tokoh pendiri dan ketua dari Jong Sumatranan Bon 1917 sampai 1919. Pada bulan November 1947, Tengku Mansur diangkat menjadi wali negara Sumatera Timur. Namanya pun dibandingkan sebagai nama jalan di Medan dan nama rumah sakit umum di Tanjung Balai. Itulah tokoh-tokoh yang terdapat pada organisasi kepemudaan Jong Sumatranan Bon. Itulah tadi video presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.